Oke, pada video kali ini kita bakalan belajar bagaimana caranya mengupdate postingan yang ingin kita update ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah berhasil belajar mengenai routing dynamic pada Laravel, dan kalau kita klik tombol yang edit di sebelah sini, dia bakalan nampilin $post yang di sini ya, DD post ya. Jadi di dalam post itu ada atribut yang namanya ID, user ID, dan lain-lain di sini. Nah, yang mana atribut ini kita bakalan parsing nanti ke dalam view atau kita bakalan oper ke dalam view. Pertama kita bakalan buat view-nya dulu. Saya hapus semuanya di sini dan return view private .post.index ya. Seperti ini ya. Jadi kita bakalan buat bukan index tetapi edit di sini. Oke, jadi kita bakalan buat edit dulu untuk di sini ya, data sources, views, private post kita bakalan buat edit.blade.php. Oke, sebenarnya tampilannya itu sama saja dengan tampilan ketika kita create new post di sini ya. Walaupun nanti title-nya ini kita bakalan ubah menjadi edit post seperti itu kira-kira. Nah, maka kita bisa mengcopy paste tampilannya dari create.blade.php. Di sini kayak saya Ctrl A, Ctrl C, dan saya bakalan paste tepat di edit ini ya. Pastikan. Dan kita bakalan pergi lagi ke tombol edit di sini ya. Saya klik, maka bakalan dapat tampilan seperti ini. Oke, kita mengubah beberapa terlebih dahulu. Di sini mungkin edit post dan post title. Kalau kita buat seperti ini, kita refresh, dia bakalan error undefined variable post. Karena kita belum mengirimkan variabel post dari controller ke view ya, atau kita belum mengopor variabel post ini. Oke, maka dari itu kita bisa mengopernya dengan cara compact seperti ini dan kita buat post ya. Kita refresh lagi di browser, maka dia bakalan tampil seperti ini. Edit post, dan ini adalah title post yang ingin kita edit. Seperti itu, biar lebih rapi saja saya buat seperti ini ya. Dan untuk title-nya kita bakalan memasukkan value apa yang sudah ada. Jadi di sini value adalah post title, seperti itu ya. Kalau kita refresh lagi di browser, maka bakalan tampil seperti ini. Autem, set, dan lain-lain. Oke, untuk kategori, nah kalau kita lihat di kategori, ini adalah kategori ya. Dan ini adalah optionnya, adalah Laravel, CSS, dan HTML. Kita baru membuatnya secara statik kalau kemarin ya. Seharusnya ini kita buat secara dynamic, kita pergi di localhost, karena kita sudah mempunyai tabel kategoris di sini, harusnya kita looping dari tabel kategoris ini. Oke, maka untuk itu kita harus meloopingnya ya. Di sini saya buat saja sebuah variabel, misalnya kategoris sama dengan kategori all, seperti itu saja. Semua kategori bakal masuk ke dalam kategori sini. Dan jangan lupa, ini kalau saya pribadi untuk di VS Code saya sudah otomatis terimport untuk namespace-nya di sini ya, app model kategori, seperti itu. Dan kita bakalan parsing juga di sini, kita bisa buat koma categories. Seperti ini ya, kita save dan kita bakalan for each tepat di sini. Oke, mungkin yang duanya itu saya hapus, kita bakalan for each categories as kategori, dan kita bakalan masukin di sini. Oke, dan ini untuk value-nya adalah kategori ID, dan di sini untuk namanya itu adalah kategori name ya, kategori name. Seperti itu ya. Saya refresh kembali di browser, maka dia bakalan tampil seperti ini. Oke, sama saja sebenarnya, tetapi kita sudah melooping. Nah, ketika kita sudah melooping seperti ini, kita bisa membuat if ya. Jadi, if seperti ini. If kategori ID sama dengan post kategori ID. Kenapa post kategori ID? Ya, karena kita bakalan ngecek di sini ya. Misalnya, post yang kita klik adalah yang autem set ini ya, yang tadi ya. Kategori ID-nya sama dengan 2. Maka kalau dia kategori ID-nya sama dengan 2, maka kita bisa membuat selected di sini. Selected. Oke, dan di sini kita buat and if. Seperti itu ya. Jadi kalau kita refresh di browser, nah dia tidak bakalan tampil. Padahal di sini kalau kita lihat, kategori ID-nya itu adalah 2, yaitu adalah CSS ya. Kalau kalian bisa lihat di sana. Nah, tetapi ini masih Laravel. Oke, maka dari itu saya bakalan hard refresh ya. Jadi Ctrl F5, dia bakalan hard refresh dan ini bakalan mendapatkan CSS ya. Seperti itu kira-kira. Dan kemudian image ini saya bakalan jelaskan nanti. Sebenarnya kalau kita buat value seperti ini, post image ya. Kita refresh browser dan saya inspect elemen, saya arahkan kursor saya tepat di image ini. Value-nya sebenarnya sudah ada, thumbnail default.jpg. Tetapi nanti bakalan error. Nanti saya bakalan tunjukin ya. Dan yang terakhir adalah description.
Untuk description kita bakalan buat di dalam sini. Post description. Seperti ini ya. Dan refresh di browser, maka bakalan tampil value apa saja yang kita sudah punya. Nah, daripada tombolnya adalah create, kita buat saja menjadi update ya. Update seperti ini. Dan satu lagi, untuk formnya. Di sini formnya kita masih post.store ya. Kita buat post.update. Dan di sini metodenya masih post, tetapi saya bakalan buat yang namanya method atau overriding method ini namanya ya, adalah page. Jadi untuk mengupdate sesuatu, itu sebenarnya di Laravel terdapat metode patch dan put ya. Kalau patch itu, kalian bisa lihat di sebelah kiri, kita hanya mengupdate beberapa field saja ya, tidak semua field. Misalnya ketika kita mengupdate sebuah profile, itu misalnya kita hanya mengupdate gambar, tetapi ketika kita menggunakan put, itu field yang di database kita update semuanya ya. Seperti itu kira-kira. Nah, maka di sini kita memakai patch saja ya. Dan di sini, karena kita sudah membuat post update, kita buat di sini post update ya. Kita kopikan dan paste. Di sini adalah patch. Untuk rutenya kita sesuaikan dengan metode apa yang kita gunakan. Dan di sini daripada store kita buat update. Dan di update pastinya menerima parameter yaitu post. Ya, seperti itu. Kita kembali lagi di sini, kita lihat ya post update. Kalau kita refresh di browser, nah bakalan error karena parameternya kita belum kirimkan. Jadi di sini kita ngirimkan post Slack seperti ini dan refresh di browser, ya bakalan tampil seperti ini. Nah, mungkin di sini saya bakalan buat untuk metodenya terlebih dahulu, public function untuk update ya. Dia bakalan menerima parameternya yaitu adalah post as post dan request as request. Kenapa seperti ini? Kalau kita DD dulu, request. Nah, mungkin kalian bingung kenapa kita harus menerima dua parameter di sini ya. Yang pertama adalah post untuk injection model dan yang kedua adalah request. Nah, kalau kalian bingung, kita DD saja ya, apa isinya. Oke, di sini saya refresh dan kalau saya klik update, dia bakalan tampil seperti ini. Ini yang pertama adalah post ya, dan yang kedua adalah request. Postnya itu ya postingan apa yang sedang kita klik ya. Kemudian untuk yang requestnya masih tampil seperti ini, harusnya kita membuat request all ya. Kita refresh lagi di browser, resend, dan tampil seperti ini. Nah, ini dia request yang kita butuhkan. Request ini kita gunakan untuk nantinya mengupdate postingan ini ya. Jadi ini adalah data defaultnya, kita bakalan timpa dengan ini nantinya. Oke, di sini mungkin untuk logiknya kita copy saja dari logic yang store ya. Di sini kita sudah membuat validasi terlebih dahulu, kemudian kita mengambil image dan kita bakalan create. Nah, mungkin sama saja sih untuk logiknya ya. Kita bakalan paste tepat di sini. Oke. Ini disvalidate terlebih dahulu dan mengambil file name. Dan di sini daripada post create kita bakalan post update ya. Tetapi karena kita sudah memiliki $post, kalau kalian buat seperti ini bisa sebenarnya. Post update ya, seperti ini. Post where seperti ini ya. Post where misalnya ID equal dengan ID, tetapi kita memakai slug update. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya bisa kalian memanggil lagi modelnya, tetapi karena kita sudah injection model di sini, kita langsung bisa menggunakan variabel ya. Jadi kita buat seperti ini saja. Post dan di sini adalah update. Ya, seperti ini karena kita sudah menggunakan injection model. Nah, post update adalah user ID, out user ID saya rasa tidak perlu karena ya pasti user ID-nya itu tetap sama. Title mungkin request title, Slack, kategori ID, image dan description. Oke, tetapi kalau kita coba di sini ya, saya refresh. Nah, di sini kalau saya refresh lagi, kalau kita klik update langsung, dia bakalan error, the image field is required. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Padahal sebenarnya kalau kita inspect elemen, kita sudah memiliki value dari image ini ya. Memang sebenarnya ini bisa kita akalin dengan cara menggunakan JavaScript, tetapi tidak saya ajarkan di dalam video ini karena bakalan memakan waktu nantinya. Oke, jadi di sini kita bakalan memilih image saja biar dia bisa memasukkan atau mengupdate ya. Jadi saya sudah mendownload image sebelumnya. Di sini adalah sun.jpg ya. Jadi kalau saya update, dia bakalan pergi ke sini. Oke, kalau kita pergi ke post saja ya, ke post, enter, dan dia bakalan ngupdate ya. Ini image-nya sudah update ya. Sangat keren sekali kalau kita menggunakan update di Laravel ya. Nah, tetapi sebelum mengakhiri video ini, daripada kita menampilkan halaman kosong seperti tadi,
Setidaknya kita return redirect ketika sudah berhasil diupdate ya. Jadi di sini di paling bawah saya bakalan buat return redirect root. Rootnya kemana? Ke dalam post ya. Kalau kita lihat lagi di sini, rootnya itu adalah name dari sini ya. Name-nya ini yaitu adalah post. Dan di sini kita return redirect post. Artinya dia bakalan kembali ke post ini nanti ya. Daripada mungkin kalian berpikir kenapa tidak nge-return view. Kalau kita return view, kita lihat yang di index ya. Kan kita ingin mereturn ke sini. Kalau kita return view, kita harus mengcompact post ya. Itu bukan cara yang benar ketika kita ingin nge-redirect sebuah halaman ya. Jadi kita buat seperti ini. Return redirect root post. Kalau kita membuat return view tadi, kira-kira seperti ini. Return view kemana? Misalnya katakanlah index. Kita harus membuat variabel post lagi. Melainkan kita tidak menginginkannya, maka dari itu kita membuat redirect seperti ini. Oke, kita refresh lagi di browser dan di sini saya pilih image-nya mungkin sun.jpg lagi. Di sini mungkin sun. Seperti itu saja ya. Title-nya saya ubah dan kita klik update dan dia bakalan berhasil. Dia pergi ke post ini dan ini title-nya sudah berubah menjadi sun. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih.